Halo, assalamualaikum, welcome back to Yul Fitrinesa channel. Jangan lupa buat like dan subscribe-nya ya gengs. Hari ini aku lagi nginep di The Butterfly Villa yang ada di Desa Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, bisa dibilang villa ini nih salah satu villa yang paling komplit, paling nyaman, dan paling pas buat dipakai rame-ramean. Kenapa? Yuk ikut aku keliling Villa Butterfly ini. Pas baru datang, aku tuh langsung amazed sama villa ini karena parkiran mobilnya luas banget. Kira-kira bisa muat sekitar 8-10 mobil. Dari parkiran kita langsung masuk ke Villa Butterfly-nya yuk. Jangan kaget ya kalau kamu langsung disuguhin sama interior yang cantik banget yang didominasi dengan warna pink pastel kayak gini. Kamu bakal ngerasain nuansa shabby chic yang kental banget. Contohnya kayak sarung bantal ini, hordeng, dan juga pemilihan furniture di ruang tamu ini nih. Lihat deh, kursi dan juga sofanya ini pas banget ya buat kamu pakai foto-foto cantik dan instagramable banget. Di ruang makannya kamu bakal langsung lihat meja yang super gede yang kira-kira bisa muat sekitar 10 orang ya. Meja kayu ini juga bikin nuansa di ruang makan dan juga dapur terasa homey banget. Untuk tisu dan juga tudung saji ini sudah disiapin dari pihak villanya ya, jadi kamu gak usah repot-repot bawa dari rumah. Posisi dapurnya ada pas banget di depan meja makan, dan juga di dapurnya ini kamu bisa lihat ada jendela yang bisa bikin orang yang lagi masak bisa lihat kondisi di kolam renang. Oh iya, untuk dapurnya ini udah komplit banget ya, karena udah disediain kulkas 2 pintu yang super luas. Tapi ingat, kamu harus bawa bahan-bahan makanannya dari rumah ya. Ada dispenser, air panas, air dingin, dan air biasanya juga. Dan udah ada 2 magic comb. Alat masaknya juga komplit banget, ada wajan, panci, dan alat-alat masak perintilan lainnya ini udah komplit di sini. Ditambah lagi ada penjepit untuk bakar ikan, jadi kamu bisa bakar-bakar ikan di sini. Tapi ini untuk bumbu dapur, minyak goreng, garam ini kita bawa dari rumah ya, kamu harus bawa sendiri. Di sini juga ada 2 kompor gas dan alat makan yang komplit banget serta cantik-cantik. Kayak mangkok dan piring ini nih, lihat deh, cantik-cantik banget kan, warnanya pinky gitu. Karena aku kepo, jadi aku lihat-lihat mangkok sama piringnya yang pinky ini, dan ternyata belinya di IKEA guys. Nah, piringnya juga ada 2 jenis ya, ini kayak ada piring cekung gitu, hampir kayak mangkok, dan juga piring yang agak datar, ada juga nampan. Oh ya, selain air galon yang ada di dispenser tadi, di sini juga disediain 3 air galon yang lainnya. Sementara untuk masak, di sini disediain gas 12 kilo. Dan untuk 2 kompor portable ini aku bawa dari rumah ya. Tapi di sini juga ada kompor portable yang bisa kamu pinjam dari villanya. Ada cobek juga buat kamu yang gak suka kalau masak diiris, jadi kamu bisa ngulek guys. Di sebelah dapur dan juga meja makan, ini ada ruang TV yang lengkap dengan karpet warna pink dan juga pernak-pernik warna pink lainnya yang bikin ruangan jadi tambah lebih manis. Di samping tangga juga udah disiapin 4 extra bed lengkap dengan bantal, guling, dan juga selimutnya. Dan di sisi sebelah tangga juga ada sofa bed yang bisa buat menampung 1 orang untuk tidur di sini karena udah lengkap dengan bantal dan juga selimutnya. Di sebelah wastafel bawah juga ada kamar mandi. Kita lihat yuk. Nah, ini dia penampakan untuk kamar mandi bawah. Memang nggak terlalu besar, tapi aku rasa ini cukup ya. Di sini juga ada rak baju yang bisa kamu taruh untuk taruh baju ketika kamu mandi. Ada showernya juga, dan airnya sudah dilengkapi dengan water heater. Ada ember juga buat kamu yang lebih suka mandi jebar-jebur ya. Di depan kamar mandi juga ada rak sepatu yang isinya sandal villa yang bisa kamu pakai untuk di dalam villa kalau kamu kedinginan. Ada juga gantungan baju. Di sini aku pakai untuk gantung kerudung karena kalau di dalam villa dan isinya keluarga semua, aku nggak pakai kerudung. Oke, review di lantai bawah udah selesai. Sekarang waktunya kita lihat yuk kondisi kamar di lantai atas. Kalau dari hasil obrolan aku sama mas-mas penunggu villa, kenapa aku bilang mas walaupun di kawasan Bogor? Karena dia orang Jawa. Yang punya villa ini tuh suka banget sama tanaman. Makanya nuansanya tuh banyak banget bunga-bunga kayak gini nih di setiap sisi ruangan. Dan taman di kawasan Villa Butterfly ini bagus banget. Oke, nanti kita bakal ke tamannya, tapi sekarang kita lihat dulu yuk kondisi dari 3 kamar yang ada di lantai 2 ini. Kita mulai dari kamar pertama ya. Karena di sini seluruh ruangannya tuh warna pink, ternyata tempat tidurnya pun warnanya tuh pink putih kayak gini.
Di sisi ruangan kamar pertama ini juga ada meja rias. Jadi itu ada kaca dan juga laci-lacinya gini. Dan tempat tidurnya ini bagus banget. Aku tuh lihat tempat tidur ini tuh kayak tempat tidurnya Barbie, yang lucu banget gini kan, gemes dilihatnya. Nah, kalau dilihat dari tempat tidurnya ini bisa untuk 2-3 orang. Dan juga di kamar ini disediain 2 extra bed lengkap sama bantal dan selimutnya juga. Abaikan baju di plastik ini ya, gengs. Nah, dari kamar ini pada saat buka jendela kita bisa langsung lihat view di lantai bawah kayak gini. Jadi kalau mau manggil orang kita bisa teriak ya. Kita beralih ke kamar selanjutnya, gengs. Di seberang kamar pertama tadi, ini ada kamar yang menurut aku paling bagus dari ketiga kamar ini. Super gemes, super cantik. Bahkan ini lampunya juga bagus banget. Di sini semuanya full kaca. Tanpa perlu kamu buka pintu atau buka jendela, kamu udah bisa lihat view keluar. Bedanya kasur di sini tuh lesehan dan kasurnya agak lebih besar daripada extra bed. Bisa buat sekitar 4 orang. Di depan kamar ini juga ada ayunan. Buat kamu nih, aku kasih warning ya. Kalau kamu ngerasa kamu cukup berat, better kamu hati-hati naik ayunan ini. Karena kemarin ada aku tuh jatuh. Udah dia berat dan dia tuh pangku-pangkuan, jadi bye gitu. Nah, ini viewnya. Kalau dari kamar kamu bisa lihat ada view kolam renang. Dan gak cuma itu, kamu juga disuguhin sama view berbagai pegunungan yang ada di sekitar villa di kawasan Tenjolaya Bogor. Ini viewnya mahal banget, Masya Allah, cantik banget viewnya. Aku nggak tahu nama-nama gunung di sekitarnya ini gunung apa aja, tapi yang jelas Villa Butterfly ini ada di kaki Gunung Salak. Nah, untuk gunung yang ada di depan ini aku nggak tahu gunung apa, tapi pas di zoom itu tuh masih ada kelihatan asap-asapnya gitu di gunung ini. Oh ya, di kamar yang tadi ada kasur lesehannya ini, di sini juga ada kayak sofa bed gini. Mungkin ya kalau darurat bisa dipakai buat tidur juga. Dan di setiap kamar ini nggak ada yang namanya AC. Karena udaranya udah cukup sejuk banget ya. Kalau kamu ngerasa kepanasan, udah disediain kipas angin di setiap kamar. Nah, ini kita menuju ke kamar mandi yang ada di lantai 2. Kamar mandi yang di sini jauh lebih luas daripada yang di bawah tadi, tapi isinya tetap sama ya. Ada rak-rak, ada handuknya juga, ada water heaternya juga, dan juga shower lengkap dengan kaca, dimana kamu bisa dandan di sini setelah mandi. Nggak ketinggalan ember buat kamu yang suka jebar-jebiur ya. Kita lanjut ke kamar terakhir di lantai 3. Ini sama kayak kamar yang pertama tadi, ada tempat tidur ala Barbie-nya gini. Terus lagi ada meja riasnya juga, dan ada extra bednya juga. Jadi kalau dijumlahin dari ketersediaan kamar, ketersediaan tempat tidur, ini bisa menampung sekitar 15-20 orang. Nanti kamu tinggal komunikasiin aja ke mas yang jaga villa ini, berapa orang yang akan nginep di tempat ini. Dan sekarang kita turun, kita mau lihat kolam renangnya. Ini dia. Di kolam renang ini juga udah disiapin balon flamingo, donat, dan juga bola dari villanya. Dan untuk informasi aja, kalau protokol kesehatan di villa ini cukup ketat ya guys. Jadi kalau misalkan hari ini diisi orang, maka hari sebelumnya itu villa akan dikosongkan untuk keperluan membersihkan seluruh sisi villa. Kayak gorden, spray, itu semuanya akan dicuci, dibersihkan, dan juga diganti. Nah, kalau untuk seluruh sisi villa itu akan dibersihkan dan disemprot desinfektan. Dan kolam renangnya ini sendiri akan diganti airnya. Di pinggir kolam renang ini juga ada tempat untuk duduk-duduk guys. Di sini juga ada pohon anggur yang kebetulan pada saat itu tuh lagi berbuah dan cukup banyak ya buahnya merah-merah kayak gitu. Cuman kata mas yang jaga villanya ini, anggurnya tuh asem dan belum waktunya untuk dipetik. Jadi kita juga nggak berminat untuk nyobain. Kayak lucu aja gitu untuk diliatinnya. Di sini juga ada lampu-lampu yang kalau malam bakal cantik banget. Nanti malam kita lihat ya. Meja dan bangku kayunya ini juga muat banyak. Kayak keluargaku tuh ada 12 orang muat di sini. Oh ya, di sini juga disediain kolam renang kecil buat kerucil-kerucil macam Nini, kayak Haru yang baru umur 1 tahun dan juga Raffi yang baru umur 3 tahun.
Ada juga perosotan mini ini buat mereka. Untuk anak-anak pastinya anteng untuk ada di sini. Disediain juga 3 kamar mandi khusus untuk yang baru selesai berenang, dan ada juga shower di luar kayak gini. Kamar mandinya ini juga dilengkapin sama water heater ya. Lagi-lagi kamu gak akan takut kedinginan setelah habis berenang. Dan ini tangga di samping kamar mandi kolam renang. Tangga ini jadi salah satu akses untuk menuju villa yang kedua, yaitu villa yang lebih kecil dari villa butterfly yang utama tadi. Di samping villa ini juga ada tempat duduk untuk menikmati pemandangan. Dan pada saat kita masuk ke villa kedua ini, yang pertama kali kita lihat adalah dapurnya. Karena dapur ini pas banget adanya di depan. Nah, beda banget sama villa yang tadi. Villa yang satu ini dibikin kayak lebih simple, tapi tetap ya semuanya tuh komplit. Kayak alat masak di dapurnya ini juga komplit. Ada wajan, panci, alat makan, dan lain sebagainya. Bahkan di sini juga ada blender, guys. Kamu bisa bikin jus di sini. Ada juga dispenser dan ada juga magicom. Kalau di villa utama tadi itu nuansanya itu pink, jadi kayak lebih girly banget. Nah, kalau di villa kecil ini kayak nuansanya tuh lebih maskulin dan minimalis, kayak anak muda banget gitu. Contohnya aja nih ya, kayak dari alat makannya, ini warnanya tuh kayak lebih ke abu-abuan, tapi tetap komplit. Bedanya kalau yang di tempat besar tadi bisa sekitar 15-20 orang, kalau di sini kayak cuma 6 orang, 8 orang gitu ya. Di sini alat elektroniknya kayak jauh lebih kecil gitu ya, kayak kulkasnya lebih kecil, TV-nya lebih kecil, jadi kayak sesuai dengan kebutuhan dari orang yang menginap di sini. Dan di sini juga ada tempat tidur juga kalau di atas sudah nggak muat. Nah, dilihat dari tangganya, ini spiral tangga gini tuh kayak lebih minimalis dan modern ya. Cuma menurutku untuk tipe tangga kayak gini nggak cocok untuk yang bawa anak karena cenderung berbahaya. Nah, sesampainya kita di lantai 2, kita langsung ngelihat ada 2 pintu di sini. Ada juga cermin dan juga wastafel, lengkap dengan tangga wastafel untuk anak-anak. Nah, selanjutnya di sini ada kamar mandi. Standar kamar mandinya lengkap dengan water heater dan juga ada rak untuk taruh baju. Nggak cuma ember, di sini juga ada baknya. Kita langsung masuk aja ke kamar utama. Di villa ini kamarnya cuma 1 ya, tapi kamarnya ini cukup luas dan di kamar ini ada 2 kasur ukuran king yang bisa menampung sekitar 4-6 orang. Nanti kamu tinggal bilang aja sama masnya kamu nginep berapa orang supaya disediain extra bed. Untuk di sini nggak cuma ada kipas angin tapi juga ada AC. Tapi menurutku sih kalau untuk malam-malam AC-nya ini nggak perlu dinyalain ya, karena udaranya udah cukup sejuk. Kalau di villa sebelumnya nuansanya tuh yang pink-pink gitu, spraynya pink, gordennya pink. Nah, kalau di sini tuh lebih ke biru ya, biru dan juga warna-warna gelap. Di seberang villa juga ada surau. Suraunya ini cukup ya untuk sholat berjamaah seluruh keluarga aku yang isinya 12 orang. Hampir di setiap sisi taman ini tuh ditaruh bangku-bangku untuk sekedar duduk-duduk santai atau menikmati pemandangan. Ada juga ayunannya ya, gengs. Selama masa pandemi ini, kalau villa 1 diisi, maka villa yang lainnya itu akan dikosongkan. Jadi nggak akan ada pertemuan antara tamu-tamu yang nggak dikenal. Nuansa villanya juga jadi benar-benar private. Nah, di bagian ujung villa ini juga ada sky deck yang kalau malam itu lampunya bakal nyala-nyala dan romantis banget kalau kamu ada di sini ya. Villa Butterfly ini juga dibuat untuk ngerayain berbagai event. Contohnya kayak event pernikahan, gathering, acara training kantor, kumpul keluarga, dan berbagai event lainnya. Di sini juga ada sepeda mini warna pinky-pinky ini, dan juga ada sepeda merah untuk anak-anak. Nah, si abang tuh suka banget ada di sini karena nggak cuma ada permainan kayak ayunan gini, tapi juga dia bisa main sepeda keliling-keliling villa. Karena jalanan di villa ini ada tanjakan dan juga turunan, main sepedanya hati-hati ya. Kemarin si abang ini sempet jatuh dan mas yang jaga villa tuh sampai lari bawa kotak P3K. Untungnya nggak apa-apa ya, nggak ada gores sama sekali. Si abang juga tetap happy dan ngelanjutin main sepedanya. Kalau yang ini jangan diikutin ya bun, karena Dede Haru tuh pengen ikutan abangnya naik sepeda, jadi dia tuh nangis dan akhirnya papap
naik sepeda bareng sama Dede Haru, tapi dia ditaruh di keranjang dan dia tuh happy banget. Ngeri-ngeri sedap sih sebenarnya liatnya, tapi tetap hati-hati. Sekali lagi ini nggak boleh diikutin, oke? Di bagian belakang villa juga disiapin tempat untuk barbekyuan. Kamu tinggal bawa aja bara untuk barbekyuannya. Tapi kalau kamu nggak bawa juga kamu bisa minta tolong dicariin sama mas yang jaga villa, tapi ada charge ekstra ya. Di tamannya juga disiapin speaker bluetooth dan juga mikrofon untuk karaokean. Di sini adik-adikku lagi pada karaokean. Happy banget, mereka karaokeannya pakai handphone gitu. Jadi yang lainnya akhirnya ikut-ikutan karaokean. Untuk speakernya ini portable ya, bisa dipindahin kemana-mana. Karena tamannya ini luas banget, jadi kalau kamu karaokean sampai teriak-teriakan juga nggak akan ganggu warga sekitar ya. Oh ya, mau denger nggak suara merdunya adekku? Jangan pingsan ya. Udah, tenang dulu. Sekarang kita ke kebun stroberi aja ya. Di bawah Skydeck ini ada tanaman stroberi, ya walaupun nggak begitu banyak, tapi kalau kata yang jaga kebun ini buahnya banyak. Cuma sayangnya kita kesini pas abis dipanen kemarin, belum rezeki kali ya. Tapi aku ngeliat sih masih ada buah-buah stroberi yang masih kecil-kecil gini, cuman sayang ya kalau dipetik karena belum mateng. Lagi juga yang namanya stroberi pasti asam. Kamu yang kalau nginep di villa kecil itu kan ada blender, bisa ngejus stroberi kali ya. Karena hari udah sore dan juga kita udah capek karaokean, akhirnya kita beralih ke olahraga. Di sini ada lapangan bulu tangkis yang kok dan juga raketnya bisa kamu pinjem ke mas yang jaga villa. Dan juga ada ring basket, walaupun ringnya cuma satu, tapi ya lumayan lah ya, bisa buat cari keringat untuk kamu yang 3-on-3. Ini om sama tantenya yang lagi olahraga juga jadi ngeri-ngeri sedap karena bocilnya nggak mau minggir. Kalau dipinggirin dia ngambek dan dia tuh happy banget ada di tengah lapangan buat gerecokin yang lain. Karena hari mulai senja, yang abis olahraga langsung pada mandi dan bersihin badan ya. Ini penampakan Skydeck-nya, lampunya udah mulai nyala-nyala. Dan makin malam, ini suasananya tuh makin keren. Karena kamu dapat view sunset, dimana mataharinya ini pelan-pelan bakal ngilang sedikit-sedikit di balik gunung. Dan warna yang dihasilkannya itu Masya Allah, cantik banget, bagus banget. Gambar ini tuh diambil udah jam 6 sore, tapi yang masih terang banget gitu kan mataharinya. Dan dari jauh aku bisa dengar suara dari masjid, lantunan bacaan doa, persiapan sebelum azan maghrib. Aku dan juga keluargaku, kita semuanya nungguin untuk sholat maghrib sambil ngeliatin view yang Masya Allah. Kayaknya kita nggak akan dapet view ini kalau misalkan kita nggak ke Villa Butterfly ini. Dan percaya deh, kalau view yang kamu lihat di layar ini tuh nggak ada apa-apanya kalau misalkan dibandingin sama view asli yang waktu aku lihat. Kayak kameraku ini masih belum bisa ya untuk nge-capture dan nangkep keindahan yang sebenarnya yang aku lihat di Villa Butterfly ini. Setiap menitnya ini tuh kayak ada perubahan warna di langitnya ini, apalagi ditambah lampu-lampu yang romantis. Dan juga langitnya ini kayak berubah warnanya, yang tadi itu kuning ke orange, sekarang ini lebih cenderung orange ke ungu-unguan gini. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Karena udah azan maghrib, sekarang aku lagi menuju surau untuk sholat berjamaah bareng sama keluargaku. Di perjalanan ke surau ini juga, kalau dari tadi aku lihatnya ke atas terus, pada saat menurun gini aku udah mulai bisa lihat ya city light dan juga lampu-lampu taman ini yang semuanya berkelap-kelip. Amazed banget, sumpah di sini aku tuh kayak amazed banget, kayak nggak mau pulang. Saking bagusnya. Dan juga muncul rasa bersyukur aku yang dalam banget di sini karena aku dan juga keluarga masih dikasih berbagai macam rezeki, baik itu rezeki kesehatan dan juga berkah yang alhamdulillah kita masih berkumpul rame-rame di sini dalam keadaan sehat semua. Karena udah malam, perut juga udah berasa lapar, kita langsung persiapan makan malam ya. Di sini lagi-lagi ya, mau dimanapun tempatnya, mau kemanapun pasti bawa Indomie. Karena keluarga aku tuh suka banget sama Indomie soto. Nah, untuk lebih sehatnya kita bawa daging dan juga sayur-sayuran serta bakso-baksoan yang lainnya. Untuk anak-anak juga dikasih nasi. Di sini aku ada keterbatasan ngambil gambar ya. Aku nggak bisa ngambil gambar kita lagi makan bareng karena banyak di sini yang nggak pakai kerudung, jadi berbahaya. Hari udah berganti dan ini dia suasana subuh di Villa Butterfly. Lampu-lampu masih menyala dan udaranya yang sejuk seger banget.
Rate menginap di sini 3.500.000 untuk weekday dan juga 4 juta untuk weekend. Kamu bisa langsung kontak Villa Butterfly di IG ataupun nomor yang tertera di bawah ini ya. Thank you udah nonton dan juga ikutin liburan keluarga aku. See you in the next video.